mobil pribadi sudah bisa berarti. Kalau Ya paling tidak ya. Kalau mobil pribadi sudah boleh ya. Kalau saya mau tanya sebentar ke keluar masuk Lombok Sumbawa. Ya, 70% untuk angkutan bis ya, skala besar. Ya. Kalau travelnya bagaimana? Penumpang travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca setia Lombok Pos. Hari ini kita bertemu lagi dalam titik nol edisi ke-6. Tamu yang kita undang hari ini adalah seorang superwoman. Beliau meniti bisnis benar-benar dari nol. Namanya Ibu Indah Purwanti Ningsih. Sambil kita menunggu kehadiran beliau, beliau saat ini adalah memiliki beberapa usaha, diantaranya toko mutiara, yaitu Indah Mutiara Lombok, kemudian kuliner bakso BK dan kuku kriuk. Selain itu di organisasi beliau aktif di IWAPI DPD NTB dan founder dari Lombok Womanpreneur Club. Nanti kita ulas bagaimana seorang Indah Purwanti ini menjadi wanita yang benar-benar sukses, masih muda, ibu rumah tangga, dan sukses merintis bisnisnya. Baik, ini sudah tersambung. Halo Mas Fian. Halo. Bagaimana? Sudah lenggang, sudah free ya? Sudah kelar. Urusannya Mas Fian. Sip, jadi kita diskusi santai mengenai situasi terkini, kemudian bagaimana seorang Ibu Indah Purwanti ini menjadi superwoman ini. Jadi Aduh, superwoman. Wonder Woman-nya kaum perempuan, kaum milenial di NTB. Mbak Indah apa Bu Indah ya aku manggilnya? Mbak dong Mas. Oh iya, Mbak Indah. Aja ya, mana dia Mbak Sinta itu? Ya, pembaca Lombok Pos. Jadi Mbak Indah, aku izin ini nanti tak share ke YouTube ya, YouTube-nya Lombok Pos. Ya. Jadi kita ngobrol santai seputar bagaimana seorang Indah Purwanti ini sampai saat ini menjadi wanita yang sukses bergelut di usaha bisnis, kemudian di organisasi, kemudian memiliki membina wanita pengusaha di NTB, dan dengar-dengar mau masuk ke politik. Mau masuk kemana Mas Ian? Beda. Orang tahu kan, orang mungkin lihat Mbak Indah itu yang sekarang, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu prosesnya dari awal, bagaimana Mbak Indah merintis bisnis ini, bagaimana suka dukanya, susahnya, mungkin jatuh bangunnya. Coba mungkin diceritakan dong Mbak Indah dari awal merintis Mutiara ya dulu ya. Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi merintisnya dari awal tahun 2012 Mas Fian. Jadi untuk pembaca atau penggemar Lombok Pos, tidak ada sesuatu yang instan dari 2012 sampai 2020. Estimasinya 8 tahun ya. Kita juga gitu. Jadi awal-awal itu saya baru resign dari seorang bankir waktu itu dan mencoba untuk menjajali dunia usaha. Karena memang background saya bukan seorang entrepreneur, dari orang tua juga bukan seorang entrepreneur. Nah dari situ saya coba-coba dengan keterbatasan modal Mas Fian saat itu 2012 awal itu saya memulai bisnis Indah Mutiara Lombok itu dengan cara dropshipper. Jadi apa sih dropshipper itu? Dropshipper itu semacam dropshipper itu kayak perantara, kayak reseller, tapi dia nggak pakai modal.
Tapi dia nggak pakai modal, Mas Fian. Jadi kita datang ke toko-toko mutiara yang ada di Lombok, kita foto produk mereka, kita posting di sosial media. 2012 yang lagi happening waktu itu adalah Facebook dan Twitter. Jadi kita posting di sana, dan alhamdulillah animonya bagus, dan itu berjalan sampai 2 tahun. Kita jadi dropshipper mutiara Lombok itu selama 2 tahun awal-awal. Dan itu benar-benar tanpa modal, hanya bermodalkan gadget dan paket data. Ya, langkah awal itu bagaimana kok kepikiran aku mau jadi dropshipper, atau mungkin itu kan juga masih aktif sebagai pegawai bank ya waktu itu, atau sudah resign? Udah resign, baru sudah resign ya. Gimana kok bisa terpikirkan, memang sudah ada niat menggebu-gebu, tahu-tahu resign, ini bakal jadi, apakah sudah dulu sudah punya kebayang ini kalau saya geluti ini bakal sukses ini gitu? Sudah kebayang nggak? Nggak kebayang. Jadi awal itu waktu itu resign karena memang kita kan pendatang di sini, hanya saya sama suami, teman-teman tuh masih belum banyak, orang tua, keluarga semua kan ada di Jawa, Mas Fian. Jadi kita benar-benar berdua. Habis itu saya resign karena memang Danis, anak pertama saya, usianya udah mulai 9 bulan dan dia lagi aktif-aktifnya. Jadi pekerjaan di kantor saya yang lama memang agak banyak, dan itulah dilema seorang ibu ya, yang pada akhirnya kita memilih memang family always come first ya. Jadi keluarga kita yang pertama, jadi yang harus kita prioritaskan. Memang karena backgroundnya seorang bankir yang mobilitasnya tinggi, Mas Fian, jadi sempat jet lag juga waktu di rumah awal-awal itu. Ngapain yang ngurus anak, abis anak bobok ngapain gitu. Jadi kayak memang semacam kayak useless gitu. Memang perempuan itu memang perlu, mungkin beberapa perempuan memang perlu mengaktualisasikan dirinya. Dia bisa bekerja, dia bisa jadi entrepreneur dan sebagainya. Dan saya memilih waktu itu dengan masih belajar ya, akhirnya saya membuka bisnis itu pun dengan cara dropshipper, karena waktu itu modalnya juga sangat amat terbatas, dan resikonya yang paling rendah ya jadi dropshipper ya, karena kita nggak ada stok barang, stok barang. Itu kadang juga pengiriman juga dikirim oleh supplier, orang transfer dulu baru kita kirim, jadi benar-benar nggak ada modal, Mas Rian. Jadi itu buat menjawab tantangan teman-teman yang lagi mau buka usaha, yang kemarin-kemarin bilang nggak punya modal, itu sebenarnya bukan alasan utama, karena untuk membuka usaha itu sebenarnya modal utama kita ya keberanian kita untuk membuka usaha. Kalau bahasa Surabaya bondo nekat sih. Bondo nekat. Betul. Nah, ketika kita sudah buka usaha, mungkin suatu saat kita mau memperluas skala usaha, disitulah perlu modal, Mas ya. Iya. Itu berjalan berapa lama ya menjadi reseller, kemudian saya akhirnya punya butik mutiara sendiri? Ya, itu estimasi berjalan 2 tahun jadi dropshipper, sampai pada suatu saat saya ikut kompetisinya namanya Wirausaha Muda Mandiri. Jadi kalau saya ditanya di setiap seminar, Mbak Indah, titik baliknya IML itu apa? Titik balik Indah Mutiara Lombok itu ketika saya mengikuti lomba Wirausaha Muda Mandiri. Jadi buat teman-teman banyak sekali ajang-ajang wirausaha, nggak hanya WMM ya, tapi banyak sekali yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional maupun nasional, BUMN. Kalau ada lomba-lomba seperti itu, teman-teman juga perlu ikut, karena dari situ kita bisa mengukur diri kita, usaha kita. Betul. Kita bisa diberikan coaching bisnis secara gratis, memperluas networking. Nah, itu yang nggak kebeli sebenarnya. Pengalaman itu ya. Kemudian pada waktu itu sejauh mana tingkat persaingan, ada nggak pemain reseller juga waktu itu? Pasti. Mutiara Lombok itu salah satu model bisnis dengan pasar persaingan sangat sempurna. Hanya saja 2012 waktu itu belum banyak yang bermain online. Betul. Masih bermain dengan skala tradisional dari toko ke toko, reseller dan sebagainya. Nah, sejak 2013 sudah mulai booming yang namanya online. Dari situ kita ya, kalau semakin banyak kompetitor itu melatih kita untuk semakin kreatif dan inovasi. Nah, kemudian saya baca ini di profilnya, melangkah ke usaha kuliner. Dari mutiara ke kuliner itu kalau disambung-sambungin nggak ada sambungannya, tapi kok bisa? Iya.
nggak ada sambungannya Mas Fian, sama sekali nggak ada. Ini tips buat teman-teman juga ketika kita mau membuka bisnis kedua atau ketiga, pastikan bisnis pertama itu udah settle dan kita bisa tinggalkan, dalam arti kita tidak 100% ada di kantor atau di usaha yang pertama, karena jadi sistemnya sudah jalan. Iya, ketika kita sudah mulai take over pekerjaan kita oleh sistem, oleh SDM, dari situ kita bisa memikirkan untuk memperbesar skala usaha yang pertama atau membuka usaha-usaha baru. Nah, waktu itu 2018 Mas Fian, Bakso BK dan Kuku Kriuk itu ada berjalan berbarengan ya? Gempa. Karena setelah gempa, nyaris berbarengan. Karena setelah gempa. Dan tips juga buat teman-teman ketika bikin bisnis yang pertama sama yang kedua itu kalau bisa tidak ada hubungan gitu. Karena Indah Mutiara Lombok itu spesifikasinya memang untuk kalangan menengah ke atas. Produknya juga produk tersier Mas Fian. Jadi produk tersier itu kan memang ketika primer, sekunder terpenuhi baru mereka beli gitu kan. Jadi memang udah segmented banget untuk perhiasan mutiara. Nah, kita beralih ke kuliner dengan menembak pasar yang seperti piramid yang di bawah-bawah tuh yang kita tembak. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan tersier, dengan kalangan menengah ke atas atau bagaimana. Jadi memang supaya ketika terjadi sesuatu di bisnis pertama tuh waktu gempa kan mutiara sempat kerasa banget. Betul. Jadi ketika ada sesuatu di bisnis pertama, insya Allah di bisnis kedua dan ketiga bisa mengcover yang lainnya. Dan bisnis kedua dan ketiga ini nampaknya bukan hanya sekedar skoci, sekarang sudah jadi kapal sendiri nih, lihat. Iya, alhamdulillah. Satu pertanyaan ini Mbak Indah, ketika mana yang lebih penting, mencari SDM yang berkualitas atau membangun sistem dulu? Sebenarnya dua-duanya tuh penting Mas ya. Karena terus terang aja membangun sistem itu tidak erat kaitannya dengan mencari SDM yang berkualitas. Karena ketika sistem kita udah bagus tapi SDM-nya kurang, itu sebenarnya juga kita akan cari-cari terus gitu. Tapi kalau memang disuruh memilih, saya akan memilih membangun sistem yang baik, yang bagus. Ketika sistem kita udah bagus, udah settle, SDM itu akan mengikuti. Jadi kalau di kami, Mas Fian, di kami itu karena background saya kan dulu seorang bankir, suami juga seorang PNS, jadi kita sama-sama dulu pekerja. Jadi tahu banget karyawan itu seperti apa. Gitu. Jadi kita coba mengadopsi budaya-budaya dulu yang kita kerja itu ke dalam perusahaan kami di Indi Group. Jadi di kami itu ada sistem reward and punishment Mas Fian. Sistem yang memang kita juga pakai fingerprint kayak di Lombok Pos. Jadi padahal UKM ya kita pakai fingerprint. Jadi buat para karyawan kalau telat toleransinya 5 menit. Kalau setelah itu ada denda. Kemudian sakit harus pakai surat dokter atau puskesmas karena kita udah punya BPJS juga untuk masing-masing karyawan. Kalau nggak pakai itu denda. Seperti itu Mas Fian. Tapi kita ada rewardnya. Mereka kerja overtime lebih dari 1 jam pun udah kita bayar. Mereka kerja bagus, kita kasih reward untuk employee of the month seperti itu. Jadi sistem yang baik itu membuat budaya karyawan SDM kita pun juga mengikutinya. Setuju sekali. Terus kemudian saya lihat juga, saya juga agak telat mengucapkan selamat nih dibukanya cabang Bakso BK Lombok Timur ini. Jadi sudah sudah sistem franchise juga ya, scale up-nya ya? Iya, sudah sistem franchise. Berapa itu franchise-nya itu? Apakah harus disebut? Siapa tahu dari pembaca Lombok Pos kan wah ini menarik gitu. Karena bakso BK ini punya ciri khas dari rasa tersendiri juga kan gitu. Jarang ada bakso konsep ini malah baru satu-satunya mungkin di Lombok. Iya. Ke depan kemudian targetnya mau buka di mana lagi? Apa sudah menyasar Pulau Seberang, Bali atau Sumbawa? Sudah ada penawaran masuk Sumbawa Mas Fian dari teman-teman Iwaku Sumbawa ingin ambil franchise bakso BK di Sumbawa. Semoga ini goal dalam waktu dekat. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke topik pandemi. Gimana banyak yang mengeluh nih pengusaha-pengusaha
awal-awal pandemi mereka belum terlalu merasakan, kemudian masuk ke bulan pertama, bulan kedua, sampai sekarang bulan ketiga ini banyak yang menangis lah gitu. Kalau Mbak Indah sendiri menyikapinya bagaimana? Atau apa yang Mbak Indah rasakan? Tapi saya lihat fine-fine aja, happy-happy aja ini. Jadi ketika kita bicara pandemi COVID, itu memang ada beberapa sektor usaha yang benar-benar terkena seperti pariwisata ya maksudnya. Jadi di Indie Group, di perusahaan yang kami pegang itu kan ada Indah Mutiara Lombok, bermain di bidang craft kerajinan, itu kena karena kita Mutiara Lombok itu erat kaitannya dengan sektor pariwisata, itu kena Mas Rian. Tapi tidak ada income sama sekali? Ada, income tetap ada, tiap bulan tetap ada pergerakan, karena begini, nanti saya mau share ke teman-teman semuanya, semua itu ada treatmentnya. Jadi seperti IML, Indah Mutiara Lombok itu memang cukup kena karena dia ada erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Betul. Namun kita kan juga bermain online. Jadi social distancing, penggalakan pemerintah yang di rumah aja, tagar di rumah aja itu sebenarnya ikut mendorong pertumbuhan dari bisnis online, apa-apa online sekarang. Nah, jadi karena IML sendiri itu marketingnya nggak hanya di galeri, tapi juga di online. Kita waktu awal-awal COVID itu saya minta sama karyawan tolong di database customer yang mana yang pengusaha, mana customer yang istri-istri pejabat atau karyawan BUMN atau PNS. Karena memang ketika kita bicara pengusaha, memang mostly pengusaha kena dampak COVID. Jadi pasti nanti konsumsi mereka untuk belanja mutiara itu menurun. Tapi di sisi yang lain, kita juga banyak ternyata customer kita dari istri pejabat, ada yang dari Bayangkari Persit, ada yang karyawan BUMN, karyawati. Nah seperti itu mereka nggak kena COVID Mas Rian. Meskipun di rumah aja, work from home, mereka tetap menerima gaji yang tetap. Jadi income mereka juga tetap. Nah itu yang kita bidik dan memang mengena efektif itu ketika kita langsung pisahkan, langsung segmented, terus kemudian kita coba untuk ads Instagram, profil mereka seorang karyawati, bla 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 itu politician dan sebagainya, itu kita coba bidik untuk Instagram ads dan sebagainya, dan itu efektif ngena Mas Rian. Karena untuk promosi kita harus mempromosikan sesuatu yang tepat ya, dan untuk COVID sekarang memang itu lumayan ngena ketika kita mengklasifikasikan customer kita lagi. Itu untuk di IML Mas Rian. Dan untuk di paling nggak kita survive ya, karena untuk saat ini di IML kalau kita mau melejit pesat nggak bisa, karena waktu kita sekarang hanya untuk survive karena kita masih kena corona. Yang kedua di kuliner nih yang unik banget di kuliner itu. Jadi saya lihat teman-teman saya dan teman-teman di Lombok Womanpreneur Club itu kita lebih banyak sharing kemarin di semasa pandemi, dan bagus banget untuk pertumbuhan teman-teman kuliner. Jadi mereka kuliner yang belum di GoFood dan GrabFood, mereka berlomba-lomba untuk daftar karena memang banyak peningkatan penjualan di GoFood dan GrabFood. Yang kedua, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan kemasan frozen. Karena orang ketika ibu-ibu, ini Mas Fian bayangin ya, di rumah Mbak Sinta kan lebih mengeksplorasi dapur. Banyak ibu-ibu yang memang ketika mereka di rumah aja mereka lebih otak-atik di dapur. Itulah kenapa di data pertumbuhan atau pembelanjaan alat dapur dan penjualan produk-produk frozen itu meningkat. Betul. Makanya yang membuat orang-orang di usaha kuliner itu termasuk bakso BK dan kuku kriuk, tahu walik pun kita frozen kan akhirnya Mas Rian, dan itu memang efektif ternyata. Jadi kesimpulannya masih ada secercah lah dari pandemi ini ya, untuk kita survive, bahkan mungkin bertumbuh. Nah ini buat pembaca Lombok Pos, jangan hanya terlena, hanya tunggu bantuan saja, tapi kita harus pikir, harus memikirkan. Begitu kan. Kemudian teman-teman di Lombok Womanpreneur Club ini sebagaimana sebagai pengayomnya lah, Mbak Indah kan sebagai pengayom, bagaimana memberi mereka semangat supaya ini jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berpikir, untuk kita tidak bangkit, bagaimana itu? Ini jadi ketika awal-awal pandemi itu kita lebih aktif memposting sesuatu yang positif. Jadi berita-berita negatif tentang COVID dan sebagainya mereka bisa dapatkan dari grup lain, tapi di grup LWC itu murni untuk bisnis.
Jadi awal-awal kita ada di LWC itu ada program jualan Mas Wian. Kita ada waktunya Jumat, Sabtu, Minggu untuk promosi jualan kita, baik itu di WhatsApp group yang isinya itu 250 orang, di Telegram isinya hampir 300 orang. Kemudian di Instagram mereka bebas untuk posting karena akan di-repost oleh admin. Itu cuma 1 minggu sebelum corona. Nah, ketika corona kita loskan, jadi setiap hari mereka bebas posting jualan. Itu lumayan efektif. Yang kedua adalah sering-sering saya sharing tentang positif. Jadi ketika ada nggak bisnis teman-teman yang terkena banyak mbak bla 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 gitu. Jadi waktu itu saya memberikan solusi kepada mereka semua bahwa kita harus jadi pengusaha yang adaptif. Ketika bisnis kita ini memang dirasa turun, ketika waktu itu IML juga turun, Mas Yan tahu kan saya jualan masker kain. Jadi kita mencoba untuk menjadi pengusaha adaptif supaya apa? Supaya karyawan kita ini masih pengen loh mempertahankan karyawan supaya tidak dirumahkan. Betul. Jangan sampai buru-buru memutuskan untuk tutup usaha. Akhirnya apa? Akhirnya efek dominan karyawan yang sebenarnya bulan depannya mereka harusnya terima THR dan sebagainya. Dan itu jadi alasan buat teman-teman jadi tutup usaha, jangan sampai. Dan alhamdulillah di LWC tuh banyak sekali pengusaha adaptif karena memang pengennya bertahan, survive dan tidak sampai dirumahkan karyawan. Jadi sekarang pengusaha palu gada nih. Apa lu mau gua ada? Palu gada. Palu awal-awal itu waktu awal-awal Covid tuh palu gada Mas Rian. Tapi sekarang udah mulai shifting lagi ya. Karena kita udah harus mulai balik new normal. Sudah new normal betul. Terus kita juga lagi ada proyek kan bakso ikan juga dari Bank kita. Jadi kita mulai balik lagi ke habit kita di awal. Nah kalau kita tarik lagi ke 2019 itu kan pasti ada proyeksi untuk 2020. Kita bahas sekarang new normal. Apakah mau pakai proyeksi itu dulu lagi atau kita sudah ada peluang bisnis baru, kita tinggalkan aja dulu proyeksi, kita bikin proyeksi baru, target-target baru. Kalau di target dari proyeksi 2019 tentunya berubah sekarang Mas Ian. Berubah itu ketika goalnya tetap Bakso BK franchise, kita realisasikan alhamdulillah di Juli kemarin. Beberapa target baru itu kita switch ke teknik-teknik yang berbeda dalam arti begini. Dalam arti di bakso dan di kuku kering di kuliner kita coba perkaya produk-produk frozen dan menginovasi produk-produk yang frozen pada akhirnya. Karena kan kita harus lihat kebutuhan pasar. Kita nggak boleh juga idealis ya Mas Fian ya. Nanti kalau idealis kita sendiri yang bunuh diri soalnya kan. Jadi kita coba melihat market, market yang sekarang seperti apa, tentunya bergeser, apa-apa juga masih banyak yang online, jadi kita coba beralih ke sana juga. Mantap. Kemudian kalau kita bicara kembali lagi ke new normal, prediksi Mbak Indah ini kapan benar-benar new normal ini kembali normal gitu loh, dari skala bisnisnya. Punya prediksi nggak? Penerawangan? Aku belum bisa memprediksi karena sampai sekarang vaksinnya juga belum ditemukan, Mas Fian. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan ke teman-teman juga bahwa nggak usah menunggu kapan COVID ini berakhir. Karena yang jelas adalah sekarang waktunya kita untuk move on, untuk bangkit. Kita tetap jalankan usaha senormal mungkin dengan menggunakan standar COVID. Jadi di resto pun kalau yang teman-teman punya resto ya standar COVID gitu, kita adakan social distancing, kita customer kita ada kita supply untuk cuci tangan di depan seperti itu, menggunakan masker dan sebagainya. Tapi kita harus new normal, normal. Sebenarnya kalau saya Mas Fiannya mohon maaf, saya tuh dari awal sudah new normal meskipun ada COVID atau nggak ada COVID itu tetap kita usahanya udah kayak biasa gitu. Cuman strateginya aja dirubah sedikit. Yes. Kita buka Mas Fian. Betul. Baik. Kemudian harapan ke depan nih untuk teman-teman di LWC dan untuk Indie Group sendiri dan untuk pembaca Lombok Pos. Harapannya untuk di Indie Group sendiri semoga tetap berkibar, semoga kita tetap terus tumbuh karena memang luar biasa, banyak hal yang nggak saya sangka-sangka ketika ini, banyak hal loh Mas Rian, ketika kita berpikir
dengan corona ini kita bakalan turun atau jatuh, dengan segala teknik bisnis yang kita punya, ilmu bisnis yang kita punya, ternyata ada satu hal yang kita lewatkan, Mas Wian. Satu hal yang kita lewatkan, dan kalau kita ingat-ingat lagi, benar memang mungkin rezeki-rezeki yang sekarang kita dapat itu dari suatu atau beberapa kebaikan yang kita lakukan. Jadi waktu itu COVID itu saya ngajak teman-teman, ayo kita berbagi masker, ayo kita berbagi hand sanitizer, atau kita berbagi apapun ke teman-teman. Padahal saya tahu teman-teman juga lagi jatuh itu. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan itulah mungkin yang akan menolong kita. Alhamdulillah itu kemarin kita dapat proyek bakso ikan. Gak nyangka dan gak ada kepikiran satupun, Mas Fian. Tapi ya, Masya Allah ya, ternyata itu mungkin dari beberapa kebaikan yang kita lakukan gitu. Jadi langsung dibalas sama yang di atas. Dan bakso ikan nanti terus bisa jadi brand tersendiri itu jadinya nanti. Betul. Setelah proyek ini selesai, memang saya punya project plan baru untuk bakso ikan di Bakso Bika. Kemudian untuk pesan untuk teman-teman semuanya, tetap semangat. Jadi pengusaha yang adaptif. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya di sektor-sektor memang yang lagi jatuh, jadilah pengusaha adaptif. Kita coba lihat market yang ada, kira-kira bisnis apa yang cocok. Dan memang saat ini memang yang paling cocok itu kuliner, Mas Wian. Untuk saat ini ya, yang paling prospek gitu. Dan untuk para pembaca Lombok Post, jangan bosan, karena di Lombok Post tuh beritanya kan selalu update, apalagi berita tentang corona. Dan saya banyak menulis di Lombok Post, Mas Fian, terkait dulu waktu jadi pengusaha adaptif, bisnis apa yang berkembang di saat corona itu saya pernah nulis di situ, dan memang itu kontennya kalau menurut saya sih bagus gitu untuk para pengusaha dan para UMKM. Baik. Baiklah, bicara franchise nih. Kalau depan halaman Lombok Post tuh bagus gak buat franchise Bakso BK? Bagus dong. Berarti nanti ya kita bicara ya. Bagus banget, Mas Rian, beneran itu karyawan Lombok Post aja udah ada berapa itu? Oh iya, makanya. Ya wes. Habis ini kita prospek, Mas Rian. Habis ini kita bicara. Post, ya? Sip. Iya. Ya udah. Ini kita akhiri diskusinya. Jadi terima kasih, Mas Rian. Segera tayang besok, dan minta tolong teman-teman di LWC atau IWAPI subscribe ya. Siap. Share. Besok kita share linknya ya, kasih link. Siap. Share linknya. Oke. Baik, kita tutup dulu, Mbak Indah. Sukses, salam buat Mas Budi ya. Dan Mas kecil, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Amin. Doa yang sama buat Mas Fian dan sekeluarga. Yes, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.